Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari dengan NIM 23220043 dari kelas A1 angkatan 2023 dan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Halo semuanya, di sini saya ingin menyampaikan hasil tugas UTS pada mata kuliah Psikologi dan Kurikulum Pembelajaran. Dosen pada mata kuliah ini adalah Dr. Hari Dwi Putra, MPD. Baik, untuk teori yang saya ambil adalah tentang pentingnya lingkungan positif bagi perkembangan emosi siswa. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus yang selalu ramai di media sosial, yaitu tentang KPAI menilai bahwa kini sekolah belum ramah anak, yang diambil dari berita yang bersumber dari Antara News, yang dirilis tanggal 20 Oktober 2025. Dalam artikel tersebut, KPAI menilai bahwa hingga kini masih banyak sekolah di Indonesia yang belum bisa disebut ramah anak, karena seringkali terjadi kasus serupa di beberapa sekolah, seperti yang saya baca di berita. Contohnya, ada seorang siswi SMP di Grobogan, Jawa Tengah yang menjadi korban bullying oleh teman-temannya hingga meninggal dunia. Lalu, ada di Nusa Tenggara Timur, di mana seorang siswa SD meninggal karena dianiaya oleh gurunya sendiri. Kasus ini menunjukkan bahwa sekolah bisa jadi tempat yang menakutkan bagi sebagian anak, yang seharusnya sekolah itu menjadi tempat aman dan menyenangkan untuk belajar dan juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kasus ini diangkat dari artikel berita di media massa dari Antara News Megapolitan yang diterbitkan tanggal Senin 20 Oktober 2025 yang bersumber dari laporan KPAI dan media terpercaya. Bentuk penerapan dengan psikologi dan kurikulum pembelajaran dari sisi psikologis pendidikan, perundungan atau bullying termasuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Korban bullying biasanya mengalami trauma kecemasan, rasa takut, bahkan depresi, dan juga dampak psikologis jangka panjang. Sedangkan pelaku seringkali mempunyai masalah dalam kontrol emosi, kurang empati, ataupun dorongan kekuasaan. Dari sisi kurikulum pembelajaran, seharusnya sekolah bisa menanamkan nilai-nilai karakter seperti saling menghargai, tanggung jawab sosial, dan empati. Namun, faktanya, masih banyak sekolah yang lebih fokus pada nilai akademik daripada pada kesehatan mental dan keamanan siswanya. Untuk solusinya, agar kasus seperti ini tidak terus terulang, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Contohnya seperti, pertama, adanya pelatihan guru dan tenaga pendidik supaya lebih peka terhadap tanda-tanda bullying dan tahu cara menanganinya dengan bijak. Karena terkadang, ketika saya melihat berita tentang perundungan, siswa yang menjadi pelaku bullying itu hanya dihukum atau dikenakan sanksi yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperbuatnya. Sehingga banyak pihak yang merasa itu tidak adil dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Yang kedua, bisa menerapkan program pembelajaran sosial emosional untuk melatih siswa mengenali perasaan dan berempati. Yang ketiga, membuat sistem laporan yang aman dan rahasia agar para siswa bisa melapor dan berani untuk speak up jika mereka mengalami atau melihat kekerasan. Yang keempat, ada kolaborasi sekolah, orang tua, dan siswa. Semua harus bekerja sama dan terlibat untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Kelima, menegakkan konsep sekolah ramah anak, di mana setiap anak merasa aman, diterima, didukung oleh satu sama lainnya. Adapun pesan edukatif yang akan saya sampaikan yaitu, sekolah bukan hanya tempat kita belajar pelajaran, tapi juga tempat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semua anak berhak mendapatkan lingkungan yang penuh rasa hormat, perhatian, dukungan, rasa aman dan nyaman di sekolah mereka masing-masing. Karena keamanan dan kesejahteraan anak adalah tanggung jawab kita semua. Karena anak-anak hari ini adalah masa depan masa besok. Jadi, mari kita sama-sama ciptakan sekolah yang benar-benar ramah anak, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya perundungan, tanpa saling menjatuhkan, dan dilakukan dengan penuh kasih. Baik, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.